Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, terimalah salam dari kami dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang selalu senantiasa bersama-sama dengan saudara dalam renungan malam Salam. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Puji hormat kami persembahkan kehadirat-Mu Tuhan, yang memberikan kami hari-hari yang indah, sukacita setiap saat, kesehatan dan segala sesuatu Engkau berikan untuk apa yang perlu bagi hidup kami. Malam ini kami ingin bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Berkati kami Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita malam ini kita ambil dari Filipi yang pertama ayat 18 hingga ayat 26, dan yang menjadi ayat pembimbing saya ambil ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya baca sekali lagi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Paulus sebagai rasul yang banyak sekali menjadi pelopor berkembangnya kekristenan, di mana dalam Alkitab kita lihat betapa banyak tulisan-tulisan Paulus yang disampaikan kepada jemaat-jemaat, di mana dia memulai dan memberitakan firman di tempat itu. Tetapi saudara-saudara, kalaupun Paulus memberitakan firman Tuhan di berbagai daerah, di berbagai tempat, itu adalah karena keteguhan hatinya, ketaatannya kepada Tuhan, kesetiaannya kepada apa yang dia percayai setelah dia menjadi murid Yesus dan sekaligus menjadi rasul. Sebelumnya Paulus adalah seorang penganiaya orang-orang Kristen, tetapi ketika dia ditangkap oleh Yesus menjadi pemberita Injilnya, dia juga menjadi seorang yang paling luar biasa. Dia jalani berbagai daerah, baik melalui laut maupun melalui darat. Kalau kita baca di Korintus, betapa Paulus mengalami banyak tantangan, penderitaan, pergumulan akibat dari pemberitaan itu. Dia daftarkan itu berbagai hal. Dia dicaci maki oleh orang-orang yang membencinya, dan juga dicurigai tidaklah rasul sebagaimana pengangkatan rasul-rasul yang berasal dari murid-murid Yesus. Dan juga dia harus terpenjara karena pemberitaan Injil sampai 2 kali. Pertama di Yerusalem dan kemudian di Roma. Dan tulisan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi ini adalah ketika dia sedang dipenjara. Oleh karena itu, penjara tidak pernah menyurutkan kesetiaan, semangat, dan pemberitaan yang dilakoni oleh Paulus. Paulus memberikan semangat, harapan, dan kekuatan bagi orang-orang di jemaat di Filipi, di mana menurut Paulus adalah jemaat yang sangat luar biasa. Itu makanya surat kepada jemaat di Filipi dinamai dengan surat sukacita, karena di surat Filipi ini dia tumpahkan seluruh kegembiraannya, dia tumpahkan seluruh pemahamannya, dia berikan seluruh sukacitanya karena iman orang-orang di Filipi. Karena itu kesetiaan, ketaatan orang-orang Filipi memberi semangat dan harapan yang sangat hebat bagi Paulus. Walaupun dia di penjara, walaupun tembok-tembok membatasi geraknya,
tetapi dia tidak pernah menjadi mundur satu langkah pun untuk pemberitaan. Dan bagaimana kesaksian yang kita baca melalui firman ini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa yang kita lihat dari kata-kata ini? Kalau Kristus adalah hidup, maka penderitaan dan pergumulan itu, siapapun yang mengalami penderitaan dan pergumulan, tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Yesus untuk penebusan dan untuk keampunan dosa-dosa kita. Penderitaan dan pengorbanan Yesus untuk orang-orang yang dikasihinya, itulah menjadi inspirasi bagi Paulus, karena dia menyebut, karena Kristus adalah hidup bagiku. Kemudian kalau Kristus adalah hidup, maka apapun yang dihadapi, apapun yang dipersoalkan, apapun yang dipergumulkan, dia tidak pernah mundur dengan itu, tetapi dia tetap punya harapan dan semangat dan keinginan untuk selalu berbuat yang terbaik. Karena Kristus menginspirasi, menguatkan dan mendorong untuk melakukan yang terbaik. Bukan lagi kepentingan dirinya yang diperhitungkan, tetapi bagaimana kabar keselamatan, keampunan dan keselamatan selama-lamanya yang telah diberikan oleh Tuhan melalui Yesus sampai kepada semua orang. Kemudian kalau dia merasa kalau Kristus adalah hidupnya, mati pun adalah keuntungan. Itu artinya saudara-saudara, mau mati mau hidup, tetap dalam Kristus. Untung ketika mati adalah persoalan yang sangat sulit dimengerti. Tetapi kalau dalam hidup pun seseorang sudah berada dalam Kristus, hidupnya selalu bersama Kristus, mati pun tidak menjadi masalah, karena setelah mati juga bersama-sama dengan Kristus. Itulah makanya di Roma Paulus berkata, hidup dan mati harus berada dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, inilah ajakan kita pada hari ini. Bagaimana hidup kita perhadapkan dan kita padankan dengan kehidupan yang telah diperlihatkan oleh Kristus, dan hidup kita harus hidup seturut dengan kehendak Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang telah memberikan Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Karena itu Bapa, kuatkan kami untuk selalu percaya agar hidup kami hidup di dalam Kristus, dan apapun yang kami hadapi, yang kami alami, baik pergumulan dan tantangan, tidak akan pernah surut iman kami dan kebersamaan kami di dalam Engkau. Terima kasih, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.